Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Karena sesungguhnya dengan bersyukur itu maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita ketika kita bersyukur. Sebagaimana firman Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan bersyukur kepada Allah dan sebagaimana para ulama mengingatkan, mengajarkan kepada kita, sesungguhnya manusia itu harus banyak bersyukur. Karena ada hadis yang menyampaikan, diingatkan oleh Rasulullah, sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka ini jadi penting untuk diingatkan terus. Setiap khitbah, setiap ada pembelajaran ilmu, diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, dan syukur itu bagian dari ketundukan kita kepada Allah. Menandakan kita bertunduk kepada Allah, yaitu dengan bersyukur. Itu salah satu bukti. Maka semua para ulama ketika khitbah itu mesti mengingatkan terkait dengan bersyukur. Maka bersyukur dengan lisan alhamdulillah ala kulli hal, sebagian para sahabat mengajarkan kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat dan salam. Jangan pernah kita perhitungan lupa, pelit untuk bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjawab setiap ada yang berbicara atau tulisan yang itu ternukil sallallahu alaihi wasallam, wajib kita jawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kalau para ulama memberikan tafsir, bahwasanya tafsir para ulama, Allah dan para malaikat sampai detik ini masih bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hambanya, orang yang beriman, jangan pernah untuk melupakan salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat yang penuh barakah. Hari Jumat itu waktunya memperbanyak salawat. Rasulullah pernah bersabda, salawatnya umatku di hari Jumat itu akan sampai di hadapanku. Jadi memang dikhususkan di hari Jumat itu banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain beristighfar kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa kita mengingatkan bersama-sama, mari kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar Allah menjaga ketakwaan kita.
Karena hanya ketakwaan inilah yang menjadi stempel bagi kita bersama untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Dengan stempel takwa inilah kita tidak sia-sia dalam beribadah. Hanya dengan stempel takwa inilah kita semua akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, yang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya perjalanan umatku, kata Rasulullah, seperti perjalanan seorang musafir yang hari ini di dunia adalah ketika dia berhenti sejenak di bawah pohon rindang. Maka perjalanan sesungguhnya adalah setelah di bawah pohon rindang itu adalah perjalanan jauh di akhirat. Maka ini menjadi penting. Kadang-kala kita melupakan atau bersombong diri terhadap kesalehan pribadi kita. Jangan sampai. Makanya terus kita nggak pernah tahu, Pak, akhir hidup kita itu termasuk golongan orang yang bertakwa ataupun tidak. Makanya kita terus diingatkan oleh para ulama untuk saling mengingatkan dalam takwa dan meminta kepada Allah, berdoa agar Allah menjaga ketakwaan kita. Asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya menyemangati kita semua dalam menuntut ilmu kita ini. Kita harus punya motivasi. Salah satu motivasinya adalah sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dihafalkan menjadi spirit kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan baginya karena memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu Allah ke dalam surganya Allah. Moga-moga ini menjadi wasilah kita dalam menuntut ilmu, menuntut ilmunya Allah, menjadi wasilah yang kecil untuk kita mendapatkan surganya Allah. Dan Rasulullah juga memberikan spirit, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari kalian, salah satunya adalah apa? Mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dengan begini kita bisa terus bersemangat. Bismillah. Meskipun kita sudah pernah belajar dulu di pondok kita, ini merupakan bagian dari hidayah Allah. Belajar ilmunya Allah itu merupakan bagian dari hidayah Allah. Maka ayo kita bersemangat. Bismillah. Masih wis tahu diajari, minimal untuk mengingatkan kembali ilmu yang sudah kita pelajari dulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas di dalam kajian kitab fikih sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Saya ingatkan kembali bahwasanya mempelajari fikih itu sebenarnya bukan untuk membuat kita bingung. Mempelajari fikih itu sebenarnya untuk menguatkan diri kita supaya kita dalam melaksanakan agama Islam itu kita benar-benar melaksanakan berdasarkan dalil. Dan belajar fikih itu bukan untuk mempertentangkan atau memperdebatkan atau mempersalahkan terhadap pemahaman-pemahaman yang lain. Karena sesungguhnya dengan belajar fikih kita akan tahu mana dalilnya. Karena sesungguhnya kita beragama itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan yang lainnya, harus berdasarkan dalil. Nah, dalil itu dari Rasulullah SAW maupun pemahaman para sahabat maupun pemahaman para ulama. Ini menjadi penting. Makanya Imam Ali radhiyallahu an itu yang mengawali dulu usul fiqh itu, termasuk Ali bin Abi Thalib yang mengawali secara tertulis. Kalau sahabat-sahabat yang lain usul fiqhnya itu belum tertulis, tapi Ali bin Abi Thalib sudah mulai tertulis. Balaghah juga mulai tertulis. Diajarkan ilmu balaghahnya. Kenapa? Perkembangan umat Islam. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal yang haram dilakukan ketika orang yang sedang junub. Yang pertama, mengerjakan sholat sudah pasti.
kemudian tawaf, kemudian menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Ini terkait dengan afdoliyahnya, yang sudah saya jelaskan. Kemudian membaca Al-Quran, ini juga terkait dengan afdoliyahnya. Jadi afdolnya membawa, menyentuh, kemudian membaca Al-Quran, afdoliyahnya, afdolnya tidak dalam keadaan junub. Kemudian yang kelima, saat berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf, kita tidak diperkenankan karena Rasulullah sangat tidak menginginkan tempat yang mulia itu benar-benar dijaga oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam kisah yang kemarin saya ceritakan, ketika pembangunan Masjid Nabawi, awal mula pembangunan Masjid Nabawi itu dekat dengan perkampungan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat agar dibebaskan perkampungan itu supaya tidak mengganggu ketika para wanita-wanita yang sedang junub melewati atau berdiam diri di Masjid Nabawi. Nah, kita masuk pada bab mandi bagian dari sunnah. Mengerjakan mandi ini bagian dari sunnah, yang itu apabila dikerjakan oleh seorang yang mukallaf itu orang yang sudah dianggap mampu, ngerti, atau dalam ada cirinya mukallaf itu sudah bermimpi. Kalau laki-laki sudah mengeluarkan air maninya, kalau perempuan sudah haid, intinya sudah baligh. Jadi mandi sunnahnya ini secara fikih, jika ia melakukan maka ia dipuji dengan berpahala, dan apabila tidak melakukan maka ia tidak mendapatkan cela ataupun siksa. Nah, ini fikih. Fikih itu adalah hukum, maka berbeda dengan sunnah Rasul. Nah, berbeda. Ini sunnah fikih, hukum. Kalau sunnah Rasul itu semua yang dilakukan oleh Rasulullah, semua yang dikerjakan oleh Rasulullah, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, semua tindak tanduk Rasulullah, diamnya Rasulullah, larangan Rasulullah itu menjadi sunnah Rasul. Nah, ini secara fikih. Yang pertama, mandi Jumat. Disunnahkan mandi Jumat karena hari Jumat merupakan waktu yang berkumpul umat Islam untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mandi pada hari Jumat, hari di mana kaum muslimin sedang berkumpul, supaya kaum muslimin dalam keadaan bersih dan suci. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalimin wasiwakun wa yamassu min tibi ma qadara alaih." Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang mimpi basah, sudah mukallaf, dan dianjurkan bersiwak dan memakai minyak wangi-wangi sesuai kemampuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang dimaksud orang yang sudah mimpi basah adalah orang yang sudah baligh. Sedangkan yang dimaksud wajib adalah sangat dianjurkan. Jadi yang dimaksud di sini wajib adalah sangat dianjurkan. Kemudian Imam Bukhari, sebelum saya lanjutkan, hari Jumat itu juga dikabarkan kepada kita bersama bahwasanya di akhirat pun ada hari yang diberkahi, yang kemudian itu menjadi berkumpulnya seluruh umat manusia, terutama umatnya Nabi Muhammad, itu di hari Jumat. Jadi akhirat pun hari Jumat menjadi hari yang spesial. Kita di akhirat tidak ada ibadah sudah, semuanya senang-senang, sudah tidak ada lagi ibadah. Dan di hari Jumat itu dikhususkan bagi para laki-laki berkumpul di suatu tempat bersama Rasulullah SAW. Semoga nanti kita termasuk di dalamnya yang di hari Jumat. Makanya sebenarnya inspirasi hari Jumat itu
menjadi kayak seakan-akan kita sudah diajarkan di dunia itu hari Jumat merupakan hari yang spesial. Akan tetapi ada saudara kita di antara kita kadang ngeremehin hari Jumat. Ngapunten, mohon maaf, mementingkan istirahatnya pada saat bekerja, istirahat gak sholat Jumat. Padahal Jumat itu penuh berkah. Dan Rasulullah itu istirahatnya dia pada saat sholat. Pernah diriwayatkan itu Rasulullah itu ketika capek ngurusi kehidupan di Madinah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifatullah, sebagai seorang Rasulullah, menghilangkan capeknya hanya dengan sholat. Bahkan Bilal sering ditanya, kapan waktunya sholat Bilal? Belum ya Rasulullah. Terus mulai sholat, ya Rasulullah, alhamdulillah, seakan-akan lega. Nah ini semoga menjadi inspirasi kita dan kita ingatkan saudara kita, terutama di hari Jumat itu. Banyak ketika kita mungkin pas berangkat, ngapunten, ketika saudara kita bekerja itu mungkin melepas lelahnya itu di warung kopi. Eman. Toh waktu sholat Jumat itu nggak sampai, ya mungkin ada yang panjang, tapi sekarang sudah banyak masjid-masjid yang memahami hal itu, terutama masjid-masjid yang dekat dengan pabrik. Jumatannya sudah tidak terlalu panjang, karena memang ada hadis ini Pak, ini menjadi fikih juga. Ketika kita melihat, memahami pada saat sholat Jumat itu kan yang dibaca itu minimal Sabbihisma rabbikal a'la dan al-ghasiyah. Tapi ada fikih yang pada saat itu fikih ini bisa dipahami para ulama apa? Kalau perintah membaca ayat panjang itu tidak ada Pak, jenengan bisa bolak-balik. Perintah membaca surat yang panjang-panjang tidak ada. Tapi larangan disebabkan karena membaca surat panjang itu ada. Sehingga ulama melihat fikihnya ini. Itu apa? Kejadian Mu'adz bin Jabal. Ketika diperintahkan ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal itu karena seorang hafid, ahli agama, setiap sholat selalu menggunakan ayat-ayat yang panjang. Akhirnya apa? Banyak orang Yaman berkeluh kesah kepada Rasulullah, protes dengan Rasulullah. Akhirnya ada perintah, ada larangan. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, saya kan ini Rasulullah. Rasulullah nggak ngoten Pak, itu kan kalau membaca salat ayatnya nggih panjang. Jawab Rasulullah, itu aku dan umatnya adalah kamu. Maksudnya apa? Ketika umatnya itu benar-benar umat yang di situ ada komunitas yang benar-benar menjaga, komunitas yang benar-benar memahami, komunitas yang saya kan ada Pak sekarang kayak contoh ini ada perumahan Az-Zikra. Itu dia memang sudah membentuk sebuah komunitas yang memang benar-benar untuk kalangan mereka sendiri, sehingga berbagai aktivitas ibadah itu bisa bebas. Nah, ketika di luar, ketika kita punya kondisi orang yang di belakang kita itu, ketika kita panjangkan suratnya, bermasalah bagi dia. Sama dengan kejadian Mu'adz itu, bermasalah bagi penduduk Yaman, maka Rasulullah melarang. Sehingga fikihnya itu ada larangan membaca ayat Al-Quran yang panjang saat sholat, tapi tidak ada perintah untuk bacaan surat yang panjang ketika sholat. Sehingga apa? Ada larangan, tidak ada perintah. Mana yang kuat? Maka larangan ini yang kuat. Soalnya muncul. Seandainya ada ucapannya Rasulullah, baru afdoliyahnya akan muncul begitu. Nah, makanya mungkin Pak ada introspeksi teman-teman di masjid yang dekat dengan pabrik itu, biar saudara-saudara kita
memuliakan Jumat. Kemudian Imam Bukhari, kembali pada kitab fikih sunnah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin masuk, yaitu Utsman bin Affan. Umar pun memanggilnya dan bertanya, "Jam berapa sekarang?" Utsman menjawab, maksudnya itu bukan dulu ada jamnya berapa, enggak, maksudnya Aisyah itu apa? Kok kawanan gitu loh datangnya. Kemudian Utsman menjawab, "Saya sibuk bekerja sampai tidak sempat pulang ke rumah hingga saya mendengar suara adzan dan saya hanya sempat berwudu." Kemudian Umar bertanya lagi kepadanya, "Kamu hanya wudu? Sedangkan kamu sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mandi." Kemudian Imam Syafi'i berpendapat pada saat Utsman radhiyallahu anhu tadi tidak meninggalkan sholat Jumat hanya kan tidak mandi, dan juga Umar radhiyallahu anhu tidak menyuruhnya agar keluar dari masjid untuk mandi terlebih dahulu, maka hal tersebut menjadi dalil bahwa mereka berdua telah mengetahui bahwa perintah untuk mandi pada hari Jumat merupakan anjuran, keutamaan. Sehingga dari percakapan antara Umar dan Utsman itu kita bisa melihat bahwasanya ada keutamaan mandi Jumat di hari Jumat sebelum kita berangkat. Kemudian ada juga dalil lain yang menunjukkan bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, lalu ia mendengarkan dan menyimak khutbah, maka Allah mengampuni dosanya sejak Jumat sebelum hingga Jumat pada hari itu, dan ditambah lagi 3 hari setelahnya. Kemudian Imam Al-Qutubi menanggapi, menyatakan hadis ini sebagai dasar disunahkannya mandi pada hari Jumat. Ia berkata, penyebutan wudu dan perkara-perkara lainnya yang disertai dalam pahala-pahalanya menunjukkan bahwasanya wudu saja tanpa disertai mandi pada hari Jumat sudah cukup. Salat yang dilakukannya juga tetap sah. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Talqis berkata, hadis ini merupakan dalil terkuat yang menjelaskan bahwa mandi pada hari Jumat tidak wajib. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah. Fikih ya Pak ya, hukumnya sunnah. Artinya apa? Apabila tidak mandi pada hari Jumat maka tidak menimbulkan kemudorotan atau dosa. Namun jika ia tidak mandi dan membuat orang merasa terganggu karena bau keringat, bau tidak sedap atau lain-lain, maka hukum mandi menjadi wajib dan haram meninggalkannya. Nah, ini ulama lagi ada memahamkan dengan dalil sehingga timbul hukum. Bisa menjadi sunnah ketika itu tidak mengganggu. Tapi mengganggu jenenge pas Jumat mungkin dalam aktivitas dia belum pulang, belum siap mandi seperti tadi kisahnya Utsman tergesa-gesa karena saking sibuknya gak mandi, berkeringat, menimbulkan bau, maka ada kewajiban secara hukum fikih, kewajiban untuk mandi dan haram meninggalkan mandi Jumat. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya wajib meskipun tidak menimbulkan gangguan pada orang lain jika ia tidak mandi. Jadi ada ulama, kumpulan ulama yang juga menganggap bahwa mandi Jumat adalah wajib hukumnya secara fikih. Berdasarkan apa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda,
haqqun ala kulli muslimin an yastasil fi kulli sab'ati ayyamin yawman yasilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Merupakan hak bagi setiap muslim untuk mandi 1 kali dalam seminggu. Ya. Haqqun ala kulli muslimin ayyastasil fi kulli sab'atin. Jadi setiap 7 hari, ayyamin yauman yasil, 1 hari untuk membersihkan dirinya, kepalanya dan seluruh tubuhnya, fihi ra'sahu wa jasadahu. Jadi maksud ini pada hari Jumat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mereka memahami semua hadis yang membahas masalah ini berdasarkan pada makna zahirnya, makna yang nampak, dan menolak makna yang bertentangan dengan makna zahir tersebut. Sehingga ada ulama yang menganggap bahwasanya mandi Jumat itu menjadi kewajiban karena berdasarkan hadis ini. Ini pembahasannya adalah hukum fikihnya. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Maka kalau kita mensikapinya tadi, afdoliyahnya yang kita lihat. Karena keistimewaannya hari Jumat itu, maka mandi Jumat itu menjadi keistimewaan, keharusan bagi para sahabat-sahabat ketika memahami Rasulullah SAW. Memahami bagaimana Rasulullah selalu mandi Jumat, meskipun gak langsung mengucapkan secara dalil naklinya itu wajib meninggalkan dosa, tidak muncul itu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian sahabat memahami Rasulullah SAW, mandi Jumat itu lebih diutamakan. Kemudian waktu disunahkannya hari Jumat itu mulai terbit fajar sampai sholat Jumat dilaksanakan. Tapi yang paling baik adalah saat akan berangkat ke masjid. Jadi yang paling baik itu saat berangkat ke masjid. Tapi setelah fajar diperbolehkan. Kemudian apabila ia berhadas setelah mandi Jumat, maka ia cukup berwudu, tidak usah mengulangi mandi Jumatnya, karena cukup sekali dilaksanakan. Jadi maksudnya ketika kita sudah mandi Jumat, mandi, kemudian tiba-tiba dalam perjalanan kita berhadas, kentut atau kencing atau berak, hadas kecil gitu Pak ya, maka tidak perlu mandi Jumat lagi, cukup berwudu saja. Kemudian Al-Asram berkata, saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya mengenai seorang yang sudah mandi kemudian berhadas, apakah cukup bila ia hanya berwudu? Imam Ahmad menjawab, iya, sebab saya tidak mengetahui hadis yang lebih kuat dalam masalah ini dari hadis Ibnu Abzal. Hadis yang dimaksud Ibnu Ahmad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syuaibah dengan sanad sahih dari Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya yang termasuk golongan sahabat. Jadi ayahnya ini termasuk golongan sahabat, bahwa ia pernah mandi pada hari Jumat kemudian berhadas, kemudian dia berwudu tanpa mengulangi lagi mandi. Nah, waktu mandi Jumat berakhir setelah selesainya sholat Jumat. Oleh sebab itu, jika seseorang mandi setelah sholat Jumat, maka ia tidak mendapat pahala dari mandi Jumat. Sebagian dasar dari hadis ini adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian akan sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil." Jika salah seorang dari kalian hendak datang untuk menjalankan salat Jumat, maka hendaknya falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Nah,
Pendapat Ibnu Abdul Bar berkata ulama sunnahnya mandi pada hari Jumat berdasarkan pada kesepakatan ulama. Jadi kalau kita mau bersama menjadi keutamaan ketika kita diusahakan ketika sholat Jumat itu kita mandi ada ritual khusus mandi Jumat seperti kita saat mandi junub. Nah, itu menjadi keistimewaan, keutamaan, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan hal itu dan selalu menggelorakan, menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, mengingatkan agar mandi Jumat. Meskipun dalam hukumnya, hukum fikihnya ya Pak, hukum fikihnya itu sunnah dikerjakan, alhamdulillah mendapatkan pahala karena menjalankan sunnahnya Rasulullah. Tidak dikerjakan tidak mendapatkan celah atau maupun dosa. Tapi afdolnya, lebih baiknya kita kalau Jumat datang mandi Jumat. Ada memang pendapat mandi Jumat itu sampai tenggelamnya fajar karena melihat Jumatnya itu yaumul Jum'ah, hari Jumatnya. Ada yang sebagian ulama kecil ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita memahami bersama-sama, afdoliyahnya ya pas Jumatan itu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mandi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini para ulama kalau kita kumpulan para ulama menyampaikan bahwasanya hadis terkait membahas tentang mandi di dua hari raya itu semuanya hadisnya dhaif. Akan tetapi terdapat beberapa perkataan para sahabat yang mengatakan bahwa mandi pada dua hari raya adalah sunnah.